Resmi Jesus Vallejo tinggalkan Real Madrid setelah 1 dekade. Real Madrid secara resmi mengumumkan kepergian Jesus Vallejo pada Jumat, 30/5/2024. Bek tengah berusia 28 tahun itu akan meninggalkan Santiago Bernabeu setelah kontraknya habis pada akhir Juni mendatang. Vallejo bergabung dengan Los Merengues pada 2015 dari Real Zaragoza dengan harga 5 juta euro. Namun, dalam 1 dekade terakhir, ia lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman di berbagai klub, termasuk Zaragoza, Eintracht Frankfurt, Wolverhampton, dan Granada. Meski sempat diproyeksikan sebagai masa depan pertahanan Madrid, Vallejo kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama. Selama 5 musim bersama tim utama, ia hanya tampil 35 kali di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan 1 assist. Pergi dengan segudang gelar. Meski jarang menjadi pilihan utama, Jesus Vallejo tercatat sebagai salah satu pemain paling beruntung dalam hal koleksi gelar. Selama 5 musim bersama tim utama Real Madrid, ia berhasil mengantungi 13 trofi bergengsi. Puncak prestasinya adalah 2 gelar Liga Champions yang didapat pada 2017-2018 dan 2021-2022, ditambah 1 gelar La Liga di musim 2019-2020. Tak hanya itu, Vallejo juga kerap merasakan kemenangan di ajang internasional dengan 4 gelar Piala Dunia antar klub FIFA dan 3 Piala Super Eropa. Di kompetisi domestik, ia menyumbang 1 Copa del Rey serta 2 Piala Super Spanyol untuk koleksi Museum Trofi Los Blancos. Statistik uniknya, ia rata-rata meraih 1 gelar setiap 160 menit bermain, sebuah pencapaian yang jarang terjadi di sepak bola top Eropa. Dengan total 2072 menit bermain, ia rata-rata meraih 1 trofi setiap 160 menit. Sebuah statistik yang cukup unik untuk pemain yang jarang menjadi pilihan utama. Real Madrid berterima kasih kepada Jesus Vallejo atas profesionalisme, dedikasi, dan kerja kerasnya, serta berharap yang terbaik untuk dia dan keluarganya di babak baru kehidupan, bunyi pernyataan resmi klub. Masa depan lini belakang Los Blancos. Kepergian Vallejo tidak terlalu berdampak besar bagi Real Madrid musim ini, mengingat ia hanya bermain 4 kali, 136 menit di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Los Blancos sudah menyiapkan pengganti dengan merekrut Dayan Huijsen dari Bournemouth senilai 60 juta euro. Pemain belia itu akan bersaing dengan David Alaba, Antonio Rudiger, Raul Asensi, dan Eder Militao musim depan. Namun, Xabi Alonso yang diprediksi akan menjadi pelatih baru masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat lini belakang. Alaba dan Militao masih dalam proses pemulihan dari cedera lutut parah sehingga kebutuhan akan bek tengah yang solid tetap menjadi prioritas. Dengan pengalaman di beberapa liga Eropa, Vallejo masih memiliki peluang untuk melanjutkan karir di klub lain. Beberapa tim La Liga dan kompetisi Eropa tingkat menengah disebut-sebut menjadi tujuan potensial. Terungkap, transfer Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid ternyata tidak gratisan. Menurut laporan Romano, awalnya Madrid bisa mendatangkan sang bek secara gratisan, namun situasi menjadi rumit karena masalah waktu kontrak. Kontrak Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir 30 Juni 2025, sementara Real Madrid membutuhkannya segera. Los Blancos berada dalam tekanan waktu karena Piala Dunia antar klub yang akan digelar 2 pekan mendatang. Mereka ingin sang bek bisa segera bergabung dan memperkuat tim. Dalam posisi terjepit, Real Madrid terpaksa bernegosiasi dengan Liverpool. Mereka meminta juara IPL itu mau melepaskan sang bek lebih cepat. The Reds yang menyadari kebutuhan mendesak Madrid memanfaatkan situasi ini dengan cerdik. Liverpool akhirnya setuju melepas Alexander-Arnold lebih awal dengan kompensasi 10 juta euro. Madrid yang berada dalam posisi terjepit terpaksa membayar harga tersebut. Romano juga mengungkap detail menarik lainnya. Real Madrid disebut menyisipkan klausul rilis sebesar 1 miliar euro dalam kontrak Alexander-Arnold. Klausul ini menjadi bukti betapa seriusnya Los Blancos mempertahankan sang bek di Santiago Bernabeu untuk jangka panjang. Takdir dan ironi, PSG akhirnya juara Liga Champions, Kylian Mbappe hanya bisa mengucap selamat. Musim 2024-2025 akan selalu dikenal sebagai salah satu musim paling ironis dalam sepak bola Eropa.
PSG, klub yang selama bertahun-tahun mengejar trofi Liga Champions, akhirnya berhasil mewujudkan mimpi besar mereka. Namun, ada satu nama besar yang tak lagi mengenakan seragam Les Parisiens ketika momen bersejarah itu terjadi, Kylian Mbappé. Mantan kapten dan ikon proyek ambisius PSG itu harus menyaksikan dari kejauhan saat mantan klubnya mengangkat trofi yang selalu ia dambakan. Ya, PSG justru mencapai puncak kejayaan Eropa di musim yang sama saat mereka merelakan kepergian sang bintang ke Real Madrid. Sebuah skenario yang syarat ironi, memperlihatkan bagaimana takdir membentuk hubungan rumit antara Mbappé, PSG, Real Madrid, dan Liga Champions. Sejatinya, Mbappé bukan satu-satunya nama besar yang diandalkan PSG untuk meraih supremasi Eropa. Sebelumnya ada Lionel Messi, Neymar, hingga Sergio Ramos. Namun, Mbappé memiliki ikatan emosional yang jauh lebih kuat dengan klub asal Paris tersebut. Pada musim panas 2022, Real Madrid sempat mencoba memboyong Mbappé. Tawaran yang diajukan begitu menggiurkan, membuka peluang terbentuknya era baru di Santiago Bernabeu. Namun saat itu, PSG berhasil mempertahankan Mbappé lewat kontrak bernilai fantastis. Sayangnya, musim 2023-2024 menjadi kenyataan pahit bagi PSG. Ketika Real Madrid sukses meraih gelar Liga Champions ke-15 mereka, PSG kembali gagal. Padahal saat itu, Mbappé masih menjadi andalan utama sekaligus kapten tim. Kontrak Mbappé yang habis pada akhir musim 2023-2024 pun menjadi titik balik. Kali ini sang pemain tidak menunda lagi. Musim panas 2024, Kylian Mbappé resmi bergabung dengan Real Madrid, klub impiannya sejak kecil. Harapan baru pun tercipta. Mbappé dan Madrid, kombinasi yang diyakini akan segera membawa trofi Liga Champions berikutnya. Namun, kenyataan berkata lain. Di musim pertamanya bersama Madrid, Mbappé belum mampu meraih gelar berhasil mencapainya di musim yang sama. Tanpa kehadiran sang mega bintang, PSG tampil lebih seimbang, kolektif dan efektif. Luis Enrique menemukan formula baru yang membuat tim bermain lebih cair. Beberapa pemain seperti Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, hingga Vitinha mulai mengambil peran penting dalam tim. Sementara itu, Mbappé yang kini berseragam Real Madrid tetap menunjukkan sportivitasnya. Lewat unggahan di Instagram Story, ia menulis pesan singkat namun penuh makna. Hari besar akhirnya tiba, kemenangan dan sikap klub yang luar biasa. Selamat PSG! Ucapan selamat yang sederhana namun syarat makna. Mungkin ada kebanggaan, mungkin juga terselip rasa getir. Karena faktanya, trofi yang dikejar Mbappé selama 7 musim bersama PSG justru datang setelah ia memilih pergi.